hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pengusaha kena pajak atau yang disingkat dengan PKP. Nah, lo ya, ya kita sering sekali mendengar sebagai pengusaha, ya siapa-siapa yang pengusaha, ada yang berusaha atau berdagang, berlaku usaha di bidang ikan koi gitu ya, kolam dan sebagainya. Iya, apakah juga itu disebut dengan pengusaha? Lebih jelasnya siapa saja yang disebut dengan pengusaha? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Aprianto. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bunda Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sahabat Tuntun Pandang, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi ya. Memang pembahasan ini terkait dengan pengusaha kena pajak. Iya, gugup yang nanti kena jadi pengusaha gitu. Ini kenapa gitu kita membahas ini? Karena memang banyak pertanyaan. Di masyarakat tuh PKP itu apa sih gitu? Iya, terus saya PKP apa bukan ya gitu? Banyak pertanyaan gitu, banyak pertanyaan di masyarakat, informasi terkait dengan PKP itu sendiri, pengusaha kena pajak. Maka penting kita menginformasikan ini. Jadi biar nanti clear dari masyarakat, dari warga dan dari para pengusaha. Tidak bertanya-tanya. Tidak bertanya-tanya. Oh ini udah pernah nih dibahas di radio. Gitu. Jualan goreng tempe juga pengusaha juga kayaknya. Itu. Iya. Jadi yang mananya nih? Yang mananya. Iya. Makanya itu di Undang-Undang PPN. Jadi pengusaha kena pajak atau PKP ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan, baik itu barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Yang dikenain pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 84 dan perubahannya. Jadi memang ini khusus, pengusaha kena pajak ini memang khusus terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN, Bunda. Nah, memang kalau kita ngelihat ya, banyak pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek terkait dengan undang-undang PPN. Banyak sekali kan ada usaha macam-macam ya, ada usaha jualan mobil, jualan motor, jualan beras, jualan pupuk, jualan sawit, sampai jualan ikan koi. Kayaknya lagi demen sama koi. Iya, makanya itu lagi ngiler ya sama koi. Jadi banyak sekali gitu, tapi yang wajib melaporkan usaha, jadi intinya ini yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jadi nggak semua pengusaha itu PKP. Nah di situ ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi tidak semua pengusaha itu adalah PKP. Jadi intinya tidak semua pengusaha saya usaha, berarti saya PKP, bukan. Jadi PKP itu ada proses namanya pengukuhan. Jadi pengukuhan dikukuhkan menjadi PKP, nanti ada namanya surat pengukuhan PKP. Kalau wajib pajak tidak punya surat pengukuhan PKP, dia belum punya kewajiban. Iya, belum punya kewajiban untuk memungut PPN, untuk menjadi pengusaha kena pajak. Beliau pengusaha, cuma bukan pengusaha kena pajak. Artinya setiap pengusaha belum tentu pengusaha kena pajak, tetapi setiap pengusaha kena pajak pasti pengusaha. Bener udah. Kesimpulannya udah selesai nih kayaknya. Nah tadi disebutkan oleh Pak Apri penyerahan barang ya, penyerahan barang. Lalu bagaimana dengan yang non barang? Ya, makanya di situ ada namanya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa. Jadi pasti ada, kalau nggak barang pasti jasa. Nah, kita kan kalau jual beli ya bisa barang atau jasa. Makanya dua-duanya. Jadi kita bergerak di sektor real, memproduksi barang atau menjual barang, atau di sektor jasa misalnya kita jasa reparasi, misalnya jasa pemeliharaan, jasa macam-macam. Termasuk itu, juga kayak pijat refleksi itu kan sebagai jasa keterampilan. Keterampilan. Servis, konsultan dan macam-macam. Itu kan termasuk jasa. Termasuk juga kayak instruktur
musik misalnya. Ya, kalau memang itu apa namanya makanya di sini ada namanya batasannya, Bunda. Nah, Oke. di sini ada namanya batasan. Batasannya berapa, Bunda? Gitu. Yang wajib menjadi pengusaha kena pajak itu kalau omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi setahun. 4,8 M ya. per tahun ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi misalnya Bang Iwan Lepas dari Bang sisa Iwan. itu gitu ya. Bang Iwan punya sambilan punya jasa IO misalnya. Oke. Nah, misalnya Bama setahun masih cuma 1 miliar, 2 miliar itu nggak wajib PKP. Tapi kalau sudah 4,8 miliar, Padahal ini 2 M ke atas Nah. sebenarnya. Kandak. Ya, cuman 4 M-nya ke bawah gitu. Iya. jadi kalau belum sampai 4,8 miliar ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari 4,8 miliar itu secara undang-undang wajib untuk dikukuhkan. Karena apa? Karena kalau tidak mengukuhkan sendiri, berarti nanti Direktorat Jenderal Pajak yang akan Yang melakukan mengukuhkan. pengukuhan Oke. secara jabatan. Oke. Kecuali memang usaha-usaha tertentu, Bunda. Jadi ada usaha-usaha tertentu yang batasannya tidak ada. Misalnya apa? Pedagang emas. Karena ada aturan khusus untuk pedagang emas itu wajib PKP. Oh. Gitu. Terus ada lagi di aturan khusus yang jualan di toko daring Siplah, terus yang memang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu pasti sebelum menjadi anggota jualan di situ pasti diwajibkan PKP. Oke, baik. Tadi Jadi Pak, untuk khusus-khusus tertentu aja. oke. Tadi pengusaha 4,8 M per tahun. Ya. Apakah ini dalam satu produk atau dalam satu usaha? Nah, maksud saya begini, ketika seorang pengusaha, taruhlah misalnya Mas Iwan gitu ya, dia juga punya usaha penjualan ikan koi, kemudian juga dia sebagai pengusaha les musik, menyewakan alat musik. Dibuka semua kayaknya. Iya, ini. Bang Iwan langsung sedih aku. Iya, Aduh. makanya hari ini. Ya, tahu nggak? Jadi apakah satu bidang usaha atau include secara keseluruhan? Nah, jadi gini, kita pakai patokannya kewajiban perpajakannya itu, misalnya Bang Iwan itu pakai NPWP mana? Misalnya kita menggunakan NPWP orang pribadi atas semua usaha kita. Misalnya ada usaha di pasar, ada usaha misalnya punya ruko. Walaupun itu jenisnya berbeda, kalau kewajibannya menjadi satu, maka itu atas semua omsetnya. Oke, artinya include ya? Include. Dengan catatan dia dalam satu NPWP. Ya, tapi kalau misalnya saya untuk yang pertanian saya bikin CV. Yang untuk perikanan misalnya saya pakai NPWP orang pribadi saya. Lah, maka itu sendiri-sendiri. Jadi omsetnya pertanian CV-nya kalau sudah 4,8 miliar berarti harus PKP. Kalau saya yang orang pribadi udah lebih 4,8 miliar baru PKP. Misalnya yang CV 2,5 yang DOP-nya 3, secara total kan lebih ya? Iya. Tapi karena NPWP-nya sendiri-sendiri beda, maka tidak wajib PKP. Karena masih di bawah 4,8 miliar. Berbeda kasusnya kalau misalnya nggak punya CV, jadi satu. Usaha pertanian sama usaha perikanan jadi satu. Jadi satu. Berarti kan kalau total udah udah lebih dari 4,8, maka itu wajib PKP. Iya. Oke, ini membuka peluang nih ya. Buka peluang. Sama. Nah, ini cuma gini Bunda. Jadi itu memang kewajiban PKP. Namun bagi wajib pajak yang memang di bawah 4,8 miliar itu dibolehkan. Dibolehkan untuk mengukuhkan menjadi PKP. Iya. Berarti dengan sukarela begitu? Iya, dengan sukarela, walaupun dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu dengan sukarela dia boleh mendaftar untuk menjadi PKP.
Nah, ini nanti pertanyaan kedua. Saya Iya, nunggu pertanyaan Iya, keduanya, Bu. ya. Saya pancing dulu. Ini kenapa orang sukarela ya mendaftar Iya, PKP gitu. Iya, betul sekali. Mau-maunya gitu ya. Iya, makanya tadi ada nggak gitu ya? Yang Ada enggak? padahal kalau gitu. selama ini kan kalau di dalam pemikiran kita, Benak kita. bahkan ada yang malah sembunyi-sembunyi gitu Iya, ya. iya. Sampai seleb jadi yang gelapin gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, itu iya. Nah, lalu kenapa Pak orang harus menjadi pengusaha kena pajak Mengukuhkan diri, mengukuhkan gitu ya, diri. baik secara Mengukuhkan pribadi, diri, baik mau secara jabatan gitu. kedinasan begitu ya, Iya. sebagai pengusaha kena pajak. Apa keuntungannya atau apa kontribusi yang ia dapatkan ketika ia terdaftar atau terkukuhkan Iya. gitu menjadi PKP? Ya, jadi gini Bunda, terkait dengan wajib pajak yang memang sukarela atau memang yang sudah menjadi PKP itu memang ada beberapa keuntungan. Yang pertama terkait dengan kalau kita beli barang bagi pengusaha yang bukan PKP, maka harga barang yang sudah ada PPN-nya selesai di kita. Maksudnya? Maksudnya gini, maksudnya saya beli barang misalnya harganya 10 juta. Kena pajak 1.100.000, maka saya sudah membayar 11.100.000. PPN-nya siapa yang nanggung? Saya. Oh. Nah, tapi kalau habis itu saya jual, selama marginnya berapa ya PPN-nya itu ngikut. Harga modalnya jadi 11.100.000. Nah, berbeda kalau kita PKP Bunda. Jadi kalau kita PKP, atas pajak yang sudah kita bayarkan, itu bisa mengurangi pajak kita. Nah, jadi seumpama saya beli misalnya barang 10 juta, bayar 11.100.000, berarti saya sebenarnya sudah punya cadangan namanya di sini kredit pajak masukan 1.100.000. Oh. Saya nanti waktu saya jual nanti misalnya saya jual harganya 20 juta misalnya. Berarti kan kalau saya mungut pajaknya berarti 2.200.000 kan. Nah, karena saya PKP, maka pajak saya dikurangi, bayar pajak saya itu dikurangi dengan 1.100.000. Saya bayar pajaknya hanya 1.100.000 sisanya. Tapi kalau nggak PKP, maka yang pajak yang sudah kita bayar itu ya udah selesai, hilang. Tapi kalau PKP, beban pajak saya itu bisa saya alihkan ke orang lain. Yang dibayar hanya selisihnya. Jadi orang nggak tahu, oh ini kok sana bisa harganya lebih murah ya. Nah, kadang kayak gitu, karena mereka bermain di harga. Kalau kita beli nggak PKP, harga kita beli itu berarti 11.100.000. Tapi kalau saya PKP, harganya hanya 10 juta. Karena yang 1.100.000 ini bisa saya bebankan ke pembeli selanjutnya. Jadi ada keuntungan di situ, Bunda. Lalu untuk menghitung omsetnya itu, Pak, ini misalnya begini, taruhlah misalnya ada pengusaha catering ya, pengusaha catering yang ada PPN-nya ya, ada kalau catering masuknya pajak daerah, Bunda. Kan ada dua, Pak. Yang satu hanya PPH aja. Jangan catering, apa yang lain? Apa ya? Nah, jualan aja barang. Oke, itu misalnya mebel lah, misalnya jualan mebel. Nah, ketika dia sudah orang misalnya order barang tersebut, apakah nanti dia menetapkan harga atau harga yang sudah ditetapkannya itu sudah termasuk PPN-nya atau TPN akan dibayarkan diperhitungkan kemudian? Jadi gini, dalam menentukan harga itu nanti wajib pajak melihat harga barangnya ini berapa, baru nanti ditambahkan 11% dari harganya itu. Nah, bisa saja kita mencantumkan langsung harga ini udah termasuk PPN, boleh aja. Berarti harga aslinya itu hanya dikurangi 11%, Bunda.
Oke, begini kadang-kadang begini Pak. Nggih. HPS ya harga pasaran. Mm-mm. Orang sudah tahu nih harga pasaran. Misalnya taruhlah mebel misalnya yang seperti ini, kualifikasinya seperti ini, kualitasnya seperti ini gitu. Misalnya harganya orang sudah tahu itu misalnya 11.500.000 misalnya. Iya. Nah, karena dia adalah PKP, lalu dia harus menaikkan harga pajak. Iya. Nah, harga pajak. Nah, lalu ketika nanti dia bertransaksi, yang ditransaksikan itu yang 11.500 atau yang sudah include dengan PPN-nya? Sudah include dengan PPN-nya. Jadi yang dibayarkan memang ditambah PPN karena pengusaha ini PKP ini yang memungut, Bunda. Jadi Iya, bukan iya. pembeli yang bayar Iya. sendiri tapi memungut. Makanya memang harganya pasti lebih mahal. Berarti nanti yang melakukan penyetoran itu berarti pengusaha, Iya, pengusaha kena bukan pajaknya. pembelinya. Bukan. Tapi pajaknya dibebankan kepada pembelinya. Iya. Oh, Jadi sebenarnya pajak PPN itu yang membayar adalah pembeli lewat pengusaha kena pajak. ya. Nah, kalau kita transaksinya, kalau kita PKP, kalau kita beli sesuatu, pasti kita minta apa? Minta pajak masukannya. Kenapa? Itu karena itu mengurangi waktu kita nanti bayar pajak. Misalnya saya beli kayunya sama pengusaha kena pajak juga, maka ada faktur. Misalnya tadi harganya 11 juta, nah kan bayarnya 1.100.000, tapi waktu beli kayunya ini saya 3 juta. Bayar pajak udah bayar pajak 300, maka yang saya bayar bukan 1.100.000 tapi 1.100.000 dikurangi 300 karena saya beli kayunya ada faktur pajaknya, ada pengurangnya gitu. Itu makanya keuntungan pertamanya adalah ada keuntungan untuk bisa mengkreditkan pajak masukan. Biar apa? Pembayaran PPN-nya lebih kecil. Itu pertama, keuntungan pertama, Bunda. Yang kedua, berikutnya ya. Keuntungan kredibilitas. Jadi memang status PKP ini menunjukkan terkait bahwa usaha ini yang sudah dikelola ini memang secara profesional bukan dan abal-abal, bukan gitu ya, abal-abal, dapat dipercaya, terus administrasinya biasanya udah bagus. Walaupun memang ada beberapa PKP yang masih kurang ya, tapi setidaknya sebagian besar itu menjadi kredibilitasnya semakin diakui. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, mungkin ketika mahal-mahal sedikit gitu ya, iya, orang lebih percaya, gitu lebih ya, percaya karena barangnya jelas juga. Iya. Gitu. Biasanya kalau sudah PKP pasti biasanya barangnya juga dari PKP juga. Jadi istilahnya jalur barangnya itu jelas gitu. Jadi maksudnya kevalidan terkait dengan barang yang dijual itu lebih, atau jasanya itu biasanya lebih jelas. Nah, ini juga akan berpengaruh di keuntungan yang ketiga, yaitu terkait dengan akses fasilitas. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu mensyaratkan harus PKP. Misalnya rekanan PLN, rekanan Telkom, rekanan BUMN, BUMD, biasanya itu mensyaratkan. Kalau you mau kerjaan di saya, kerjaan dengan saya, you harus PKP dulu. Begitu juga kayak perusahaan-perusahaan besar Indofood, Saron Pokpan sama. Nah, itu juga berlaku juga biasanya di instansi pemerintah untuk yang proyek-proyek yang besar. Untuk yang proyek-proyek besar pasti yang tender dan macam-macam pasti biasanya mensyaratkan itu ada PKP, Bunda. Kalau kita nggak PKP ya berarti kita nggak bisa mengakses itu, nggak bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang yang sebenarnya besar dan bisa menguntungkan kita. Makanya itulah impact keuntungan. Makanya ada memang beberapa orang yang usahanya memang belum besar, omsetnya belum besar, ya dia mikirnya seperti itu. Lalu sukarela tadi. Makanya dia sukarela. Kenapa saya mau dapat ikan yang besar? Kalau saya nggak mau kayak gitu ya ikan saya kecil aja terus. Nah, kalau saya mau ikan besar, berarti saya nyari umpan yang besar. Iya. Umpan yang besar. Umpan besar dan juga umpan yang nyaman. Itu jadinya akhirnya gitu. Termasuk bukan ini kalut doang gitu ya. Termasuk di sini perusahaan-perusahaan sawit, misalnya pengolahan sawit. Ya, pengolahan sawit itu yang pasti setengah
masak ya? Ya, bahan- jadi yang biasanya diolah menjadi CPO Mm-mm. itu kayak gitu Bunda, itu biasanya beli sawitnya biasanya maunya dari yang perusahaan-perusahaan yang Oh. PKP. Mm-mm. Pasti diminta untuk PKP gitu. Pasti. Makanya banyak orang akhirnya udah aku PKP aja gitu. Trustnya di situ Pak ya. Nah, trustnya di situ gitu. Jadi itu memang keuntungan ya. Jadi pengusaha cuma memang harus diimbangi. Diimbangi apa? Memang harus administrasinya harus bagus. Karena di saat PKP ini ada memang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Apa kewajibannya Pak? Nah, kewajibannya terkait PKP yang pertama itu ya itu memungut PPN. Jadi kalau kita sudah PKP kita harus memungut PPN itu terkait dengan semua transaksinya. Nggak bisa umpama saya sudah PKP saya memungut hanya untuk PT ini aja. Untuk yang ini nggak usah gitu, nggak bisa. Iya. Jadi harus semua transaksinya kita harus memungut PPN-nya baik jasa maupun barang yang kita jual. Nah, terus yang kedua melaporkan dan membayar. Nah, ini jadi ini agak-agak ini sedikit nganu ya, maksudnya sedikit harus administrasinya. Ya, Makanya betul. saya ini administrasinya harus kuat karena kita harus tiap bulan. Jadi di situ ada kewajiban tiap bulan mau ada omset atau tidak ada omset harus melaporkan. Kalau ada omset, ada yang harus dibayar, harus dibayar. Kalau memang ada kelebihan, bisa diminta Bunda. Setiap bulan itu ya? Iya. Jadi keuntungan PKP itu kalau ada kelebihan bisa diminta. Misalnya gini Bunda. Misalnya kita kontraktor. Kontraktor pasti kan misalnya kontraktor di pemerintahan. Pajak PPN-nya itu sudah dibayar full sama pemerintah. Ya kan? Tapi waktu kita beli semen, beli besi, biasanya kalau nilainya banyak, itu biasanya ada fakturnya. Ya. Lah, kalau keuntungan kalau PKP, itu atas faktur-faktur itu bisa minta dikembalikan. Karena PPN-nya sudah dibayar full sama pemerintah. Oh gitu. Jadi saya malah dapat kelebihan. Nggak kerasa kan? Iya. Misalnya total semua proyeknya 10 miliar sama pemerintah pasti PPN-nya sudah dibayar itu karena udah dianggarkan, udah dibayar. Iya. Nah, waktu bangun gedung itu, ada beli semen, beli besi, beli semennya habislah misalnya 1 miliar gitu. Berarti kan PPN-nya 100 dipotong juta. PPN oleh Sudah dipotong penjual. sama penjual semennya. Mm-mm. Nah, kita dapat namanya faktur. Nah, nanti kalau sudah selesai proyeknya udah selesai, udah dibayar, yang tadi faktur-faktur tadi, faktur beli semen, faktur dapat diklaim berarti bisa diklaim untuk dimintakan ke negara. Oh. Jadi nanti pajak mengembalikan. Asal memang itu sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan kegiatannya. Jangan mengada-ngada. Iya. Jadi misalnya saya bangun kok klaimnya ini kok klaim faktur beli mobil ya kan aneh kan. Atau misalnya saya dapat proyek bangun gedung di komplek kantor bupati gitu. Iya. Tetapi di sisi lain saya juga dapat proyek bangun sesuatu bangunan juga di tempat yang lain gitu. Iya. Tapi kan ini beda-beda kontrak ya. Beda-beda kontrak. Tapi misalnya fakturnya bisa dijadikan satu nggak atau gimana? Kalau masih satu NPWP bisa. Mudah. Oke. Tapi kalau itu sudah, ini yang ngerjain PTA, nggak boleh fakturnya dijadiin tapi satu. Tapi namanya nama saya sendiri. Memang CV-nya 2, tapi ya, walaupun CV namanya kita sendiri tapi CV-nya 2 harus dipisah, Bunda. Jadi pembeliannya pun harus dipisah. Makanya di sini administrasinya harus tertib. Betul. Jadi pembelian atas yang CV ini harus dilakukan oleh CV ini, pembelian atas CV ini harus dijadiin satu. Makanya lalu di atas faktur itu kan ada tulis ya. Ada telah terima dari siapa gitu ya. Pesan CV-nya. Oke. Benar, Bunda. Gitu. Iya. Ya, yang terakhir adalah kewajibannya adalah menyimpan bukti transaksinya. Ini memang harus disimpan. Karena apa? Kenapa jadi harus disimpan? Karena memang harus nantinya kita kalau ada pertanggungjawaban atau pengawasan dari kantor pajak, ada maka evaluasi, itu bisa gitu ya? dievaluasi dan bisa ditanyakan.
Nah, yang terakhir adalah mentaati peraturan perpajakan. Oke. Jadi itu yang kewajibannya Bunda. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Dede. Mas Dede, Iya, kira-kira yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Tanah Laut nih untuk pengusaha kita. Ini ada berapa banyak yang sebagai pengusaha PKP? Oke. Ini kayaknya nih kuis nih. Ya. Banyak. Kalau yang mendaftar sebagai PKP itu kami nggak ada datanya, Bu. Oke. Cuma kalau untuk tahun ini itu rata-rata yang daftar itu sekitar 3 sampai 5 perusahaan yang daftar setiap bulannya. Oh. Nah, untuk bulan ini pun ada sekitar 4 yang mendaftar PKP yang memang omsetnya masih di bawah 4,8 cuma mendaftarkan sendiri. Iya, karena pengen dapat Untuk keperluan dapat dagang. keuntungan itu tadi Iya. yang seperti disampaikan oleh Pak Apri. Lalu dalam hal ini Mas Dede, apakah kita pasang target? Kita pasang target gitu, bulan ini nih saya harus kejar nih pengusaha yang masuk PKP gitu sebanyak 5 orang. Atau misalnya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Nah, kita sudah lihat misalnya pindah banyak banar, Bang, Tanah Laut di bertumbuhan pengusaha-pengusaha gitu. Saya kejar-kejar gitu ya. Siapa tahu ini pengusaha memang kontrakan. PKP. Nah, bagaimana kalau dengan hal ini, Mas Dede? Oke, kalau kayak gitu, Bu, kan ini untuk PKP sendiri itu nggak semua perusahaan itu yang tiba-tiba langsung 4,8 miliar ya omsetnya, Bu. Iya, Ya. betul. Memang pelan-pelan. Jadi Tapi ada loh yang tiba-tiba buka gitu langsung jos gitu ya. Siapa, Bu? nah, Nggak tahu. Dipancing Abang Iwan ini. kalau ada info boleh. Ya, Bu. dia masih. Oke, lanjut. Kalau untuk PKP sendiri Mhm. itu memang kalau dari omset nggak ada targetnya. Oke. Terus kalau misalkan memang ada usaha, biasanya kan nanti diklarifikasi dulu sama kantor pajak ini memang usahanya memang betul segini atau bukan gitu. Kan kita nggak bisa ngelihat langsung tiba-tiba ada Ya, betul. kontrakan 10 pintu berapa omsetnya, Bu. Nah, gitu. Terus untuk yang daftar sendiri juga kami nggak ada targetnya juga, Bu. Karena itu kan memang sukarela dari orangnya, memang keperluan dari mereka gitu. Jadi kalau dari kami nggak ada target sih, Bu. Gitu aja. Nggak ada disebar gitu spionase. Nggak ada, Bu. Tiba-tiba kalau kemarin ini kan kayaknya dulu biasa-biasa aja gitu. Kok sekarang sudah Hammer gitu ya, sudah beberapa Pajero Spot gitu ya. Ya, ini berarti nih usahanya nih udah naik daun. Naik daun Nah, gitu. iya. Apakah kita ada sebuah penelitian atau ada sebuah pengamatan tentang fluktuasi dan perkembangan pengusaha kita di Kabupaten Tanah Laut? Ada, Bu, Ada. cuma itu kan ada di ranahnya KPP, Bu, untuk mengawasi terkait itu. Nanti kalau misalkan ketahuan sudah omsetnya di atas 4,8 miliar, baru nanti dikukuhkan secara jabatan tadi. Gitu. Nah, gitu. Termasuk kemarin jalan-jalan pakai sepeda motor tuh, Bu ya. Itu mantau. Iya. Mantau gitu. Habis ini setiap saya jalan nanti pada tutup toko ini. Pak Pri, Iya. kan harus bisa dengan sendirinya untuk minta kukuhkan. Iya. Ya, PKP. sukarela tadi. Sukarela. Iya. Tapi kalau PKP-nya itu mungkin belum nyampe 4,8 miliar, tapi Iya. mereka ini punya utang pajak. Iya. Bagaimana? Ya, iya. Nah, bagaimana? kalau dia punya utang pajak? Nanti dijelaskan sama Mas Dedek nih terkait syarat untuk kita mendaftar PKP, termasuk kalau punya utang pajak. Masih punya utang dianya. Masih punya utang nih, gimana saya mau mendaftar PKP? Gua mau sih gitu. kukukan ini, saya jadi punya Iya, utang iya. masih gitu ya. Ya, monggo Mas Dedek. Gimana? Nah, jadi untuk PKP sendiri kalau mau secara sukarela itu secara pengajuan maksudnya itu ada syaratnya, Bu. Oke. Yang pertama itu nanti ngisi formulir. Untuk ngisi formulirnya nanti ngisi data diri, terus omsetnya berapa, lalu ada status tempat kegiatannya itu milik sendiri atau sewa, dan juga omsetnya nanti berapa itu dalam setahun itu udah berapa omsetnya. Gitu. Nah, terus kalau sudah nanti di lampirannya itu yang pertama melampirkan akta pendirian itu sebagai bukti kalau memang orangnya tersebut adalah pengurusnya. Gitu. Nah, terus nanti KTP NPWP seluruh pengurusnya, lalu NPWP CV-nya, kemudian nanti
ada juga dokumen usahanya, yaitu denah lokasinya. Jadi memang betul-betul lokasinya itu ada di situ gitu. Nah, itu denahnya itu bisa digambar ataupun lewat aplikasi Maps juga bisa di screenshot. Kemudian ada foto lokasi, nanti tampak depannya aja biar kami itu kalau mau datang itu tahu gitu bayangannya ini tempatnya seperti apa. Itu ngapain datang? Nah, itu untuk mengklarifikasi tempat usahanya itu betulan atau enggak. Bu. Jadi ketika orang sudah mendaftar begitu, lalu ada klarifikasi ya? Ada, pasti datang Bu. nanti, Bu. Pasti kita datang. Biar Oke, pasti kita datangi. seperti itu. Nah, ya. itu Artinya untuk benar-benar dapat dilihat begitu ya, Pak. Iya, Jadi bukan hanya sekedar bukan. di atas kertas, di Iya, bukan laporan fiktif, Bu. gitu ya. Nah. Oke, bagus. itu untuk syarat yang berkasnya. Kemudian kalau dari kami, nanti kami cek juga, Bu. Nanti yang kami cek itu data orangnya itu apakah sama dengan yang ada di sistem kami atau berbeda. Gitu. Untuk email, nomor HP, alamat yang tertulis di sistem, gitu. Dan pengurusnya apakah ganti atau enggak kan kita nggak tahu. Nah, terus yang kedua itu status NPWP-nya aktif. Nah, jadi memang betul-betul usahanya ini memang sedang aktif gitu. Nah, kemudian untuk laporannya pun harus taat, Bu. Selama minimal 2 tahun terakhir itu harus laporan SPT tahunan. Nah, entah badan usahanya ataupun juga pengurusnya, semuanya harus laporan. Pengurusnya kalau belum lapor nggak bisa, Bang. Nah, bisa. Nah, terus yang terakhir tadi terkait tunggakan nanti juga dicek juga, Bu. Nah, Yang tahu nanti ada atau tidak ada tunggakan itu berarti KP2KP ya? Nanti dicek dulu, Bu. Iya. Jadi Kalau ada tunggakan, tunggakannya harus dilunasi. Bayar dulu. lunasi. Baru dia awal mungkin dibukukan. kalau lunasi mungkin berat tapi ya atau gimana? Apakah mungkin ada dari Kemenq itu ada aturan bisa ngangsur? atau Nah, gimana? kalau pelunasan memang bisa, jadi di hak wajib pajak itu bisa melakukan pengangsuran. Jadi boleh. bisa ngangsur. Cuma karena ini untuk syarat PKP harus lunas. Jadi maka nunggu lunas dulu, lunas dulu bisa baru proses dikukuhkan. PKP-nya. Gitu, Ayo, Bang. kalau ngangsur 12 bulan berarti 1 tahun baru bisa dikukuhkan. Nah itu ya. makanya Jadi- tadi pertanyaannya Bang Iwan itu terkait kalau yang udah punya utang gimana ya, memang prosesnya hak wajib pajak bisa mengangsur, tapi proses untuk PKP-nya akhirnya tertunda Iya, karena iya. nunggu memang utang pajaknya dilunasi dulu gitu, karena Walaupun itu sudah memiliki persetujuan untuk mengangsur Pak ya. iya, walaupun itu udah ada persetujuan tetap harus harus itu nunggu lunasnya, ada tanda dulu, lunas. gitu. Iya, tanda lunasnya. Gitu. Nanti dilampirkan di situ. Oke, lalu Mas Dede, tadi katanya Pak Apri NPWP-nya harus aktif. Mengetahui NPWP aktif atau aktif tidaknya NPWP itu diketahuinya dari mana? Dari kami nanti, Bu. Nanti kami cek dulu NPWP-nya statusnya aktif atau enggak. Em- Kalau dari pribadi Ibu, Bisa. itu bisa juga lewat DJP online itu bisa dicek. Ataupun kalau Ibu itu ada laporan di tahun sebelumnya itu biasanya NPWP-nya statusnya aktif. Maksud saya, apakah NPWP ini setiap tahun itu dilakukan Oh, enggak, Bu. update, Enggak setiap tahun dilakukan pelaporan, atau ya setiap berkala ada jangka waktu tertentu NPWP ini harus dipakai gitu? Oh, enggak, Bu. Enggak juga. Jadi kalau dari awal mendaftar itu kan ada pilihannya, Bu. Kita mau NPWP-nya itu statusnya dinonefektifkan langsung. Kalau misalkan kita NPWP-nya itu hanya untuk misalkan anak magang mau daftar NPWP gitu. Ya. Nah, itu kan nggak ada pekerjaan sebenarnya. Oke. Itu statusnya bisa memilih status non-efektif. Oh. Cuma kalau kita untuk berusaha biasanya itu status NPWP-nya aktif selama kita nggak ada mengajukan untuk non-efektif. Non efektif Iya, bukan non- non aktif Ya, bukan jadi biasanya gini Bunda, jadi kalau kita sudah lama nggak lapor pajak atau Iya, iya. biasanya itu 2 tahun lah, 2 tahun nggak ada pergerakan, nggak Ya, lapor, ya. itu Nggak biasa dipakai-pakai nggak gitu nomor dipakai-pakai. NPWP-nya, ya. Nah itu sama kantor pusat biasanya langsung dinonefektifkan. Oh. Nah patokannya gitu, tapi kalau tahun lalu saya lapor ya udah biasanya masih aktif. Kalau kita lapor terus, makanya Setiap tahun ya. setiap tahun lapor gitu biasanya Ada masih atau aktif. tidak ada transaksi Iya, di NPWP iya, itu? iya. Oh, oke. Jadi kalau memang kita menganggap kantor pajak menganggap, oh ini nggak pernah lapor 2 tahun, berarti kita dan nggak ada data, biasanya nggak ada data. Jadi tidak ada data apapun, berarti oh ini memang orang dulu bikin NPWP hanya iseng atau
ya buat mau nyari kerjaan tapi nggak jadi gitu misalnya gitu. Nah itu biasanya nanti setelah 2 tahun nggak ada pergerakan dari NPWP tersebut, Itu nggak pernah otomatis lapor. atau gimana Pak? Biasanya nanti dari kantor kami yang mengusulkan untuk di nonefektifkan. Iya. Jadi enggak. Tapi ada juga yang wajib pajak sendiri inisiatif untuk nonefektifkan gitu. Misalnya saya udah ampih lah nggak mau kerja lagi gitu. Makan Udah. guring aja. Iya gitu. makan guring. Iya. Enak banget ya. Iya. Nah itu akhirnya udah di nonefektifkan aja, itu bisa juga gitu. Gitu Bunda. Oke. Seperti penjelasan rekan Dede tadi bahwa memang ada fisiknya mungkin ya kantor Oh, segala iya. macam. Tapi bagaimana mungkin kalau kalau dia kantornya virtual Oh, atau iya. dia itu gimana kalau dia nggak punya kantor tapi dia punya kantor virtual atau penyedia jasa gitu. Iya, biasanya walaupun kita ada kantor virtual itu biasanya tetap ada tempatnya. Fisiknya ya. Satu, walaupun hanya satu ruangan. Ini biasanya kayak di Jakarta juga. Jakarta itu kan banyak sekali ya. Dia satu gedung itu isinya bisa ribuan Usaha itu usaha. ya. Iya, Jadi betul. usahanya banyak. Dia hanya cuma di satu tempat. Udah di situ nanti kita foto di situ. Biasanya hanya cuma satu plang. Oh, kita kantornya di sini itu. Berarti kepengurusannya di sini. Itu nggak apa-apa. Jadi memang itu virtual lah. Biasanya kan itu sama pihak gedung dikenakan sewa ya. Lah makanya Iya, sebagai apa ya? Penguat ya. Iya kayak penguat administrasi fee lah. lokasi, ya. Iya lokasinya. Karena waktu kita membikin usaha mau izin-izinnya pasti tetap ada alamatnya. Betul. Nah, Iya. Bang, betul Karena juga. seperti Betul misalnya juga. kayak ada apa ya? Emang kebanyakan punya jasa sekarang begitu Pak, nggak Iya. kantor. Nggak kantor. para lawyer ya. Lawyer. Nah, para lawyer saya pernah lihat gitu ada sebuah kantor tapi papan namanya itu banyak Sekali. gitu. Iya. Nah itu Nah, biasanya kayak gitu. Jadi ya kita datang di situ. Nah memang ini prosesnya memang kita verifikasi Bunda. Jadi memang pasti harus diverifikasi ya, Ya, fisiknya gitu fisiknya. Jadi kita memang mau memastikan bahwa memang orangnya ada. Pertama orangnya memang ada. ya. Ya, lokasinya pasti Lokasinya gitu ya. ada. Karena apa? Karena PPN ini faktur itu kayak uang. Jadi kalau saya menerbitkan faktur ke Bunda, Bunda ini bisa menjadi pengurang pajaknya Bunda. Iya. Bisa menjadi minta pengembalian. Nah, makanya bahaya kan? Nah, makanya kita pasti ingin memastikan bahwa yang menerbitkan faktur itu memang benar ada. Iya. Artinya bukan Bukan yang fiktif lah. di antara ada dan tiada Nah, gitu. gitu. Meskipun dia tadi virtual. Virtual, Oke. Dari tadi Pak Pri, kita berbicara soal faktur. Ini sebenarnya faktur pajak itu apa sih? Nah, jadi gini, faktur pajak kalau biasanya kita melihat kalau kita belanja pasti tanya faktur pajak gitu. Tapi kalau di masyarakat biasanya nggak familiar ya dengan nama faktur gitu. Iya, Tapi yang kalau familiar tuh nota Pak. yang itu dia. Minta notanya aja. minta notanya aja gitu. Kalau enggak kwitansi lah Ya, gitu. Nah, kalau faktur ini memang pertama diterbitkan dari aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, memang baku begitu ya? Memang baku. Nggak bisa bikin-bikin sendiri Nah, gitu. itu nanti ada namanya faktur, ada dua, faktur yang lengkap, ada faktur yang sederhana. Nah, faktur yang lengkap itu pasti dari aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Itu sebagai apa? Sebagai bukti pungutan pajak. Oh, saya udah bayar nih. Kalau pian ini nanti saya kenakan PPN ya, Bu. Oh ya, saya nanti minta fakturnya ya. Itu berarti pajak PPN saya udah dibayar. Nanti yang berarti yang nyetor adalah yang penjualnya. Nah, gitu, Bunda. Iya. Nah, jadi memang itu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak melalui aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti diberikan kepada apa? Diberikan kepada pembelinya. Nah, bisa dijadikan apa? Sebagai bukti transaksi, dasar perhitungan pajak, dasar pengkreditan pajak. Nah, faktur ini tadi saya bilang ada dua, faktur lengkap dan faktur tidak lengkap. Kalau Bunda perhatikan yang namanya faktur tidak lengkap itu khusus untuk yang penjualan retail. Jadi kalau yang langsung ke masyarakat, langsung ke konsumen akhir itu namanya faktur pajak sederhana. Nah, kalau pian
pengen tahu seperti apa, coba belanja ke swalayan modern. Retail ya. Nah, mart itu. Iya. Nah, biasanya nanti ada Bunda. Kan Iya, kita iya, kalau iya. kita beli Betul. di Yang- bawah itu ada Yes. tulisan PPN sekian. Nah, itu juga termasuk faktur Bunda. Oh. Nggak kerasa kan? Iya, betul. Oh, begitu. Itu Yang kerasanya donasinya itu biar Iya, nggak ada 1.000 donasi ya. Iya. jadi itu namanya faktur pajak sederhana. Jadi memang itu khusus untuk yang memang transaksi retail untuk langsung ke konsumen akhir Bunda. Nah, biasanya memang ada nomor fakturnya, ada tanggalnya, ada NPWP-nya, terus ada barang yang dijual, jumlahnya, nilainya berapa, termasuk yang dibayar. Memang kalau khusus untuk faktur pajak yang sederhana itu diterbitkan oleh PKP sendiri ya. Ya, nggak lengkap gitu Bunda. Iya. Lalu kalau yang lengkap itu berarti sudah ada format tertentu yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tadi ya? Ya, jadi Dirjen Pajak. yang menerbitkan memang pengusaha kena pajaknya melalui aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Kalau boleh dirinci nih Pak Apri, apa sih unsur-unsur atau tulisan-tulisan atau isi dari faktur itu sendiri? Jadi kalau biasanya cirinya faktur itu mau Bapak Ibu atau para pendengar terima dalam bentuk soft copy atau hard copy, itu biasanya ada namanya di situ ada nomor faktur. Jadi ada nomor fakturnya, terus ada tanggal faktur, terus ada NPWP. Nomor faktur berarti dari pengusaha ya? Ya, jadi nomornya itu dari sistem. Oh, dari sistem. Oh, begitu. Iya, jadi nomornya nggak dinomorin tangan gitu ya? Oh, enggak. Jadi begitu. nomornya diambil dari sistem. Oh. Jadi nomornya dari sistem kami, terus nanti ada tanggalnya, terus ada nama dan NPWP PKP, ini penjualnya, terus ada nama dan NPWP pembelinya, terus ada uraian barang atau jasanya, misalnya ini apa, yang transaksinya diserah apa, terimakan ya, tadi, jumlahnya berapa, harga belinya berapa, terus nanti ada pajaknya jumlah berapa? pajaknya berapa. Nah, di situ nanti kalau sekarang udah tidak ada tanda tangan, pakainya QR code. Jadi nanti ada QR code-nya. Nah, QR code-nya itu kalau kita scan itu isinya fakturnya. Jadi kadang kan takut ya kalau sekarang ya. Oh, ini asli apa enggak gitu. Iya, betul. Nah, di QR code-nya itu kalau kita scan dengan aplikasi QR code, itu nanti isinya adalah informasi terkait dengan transaksinya. Jadi nama pembeli, nama penjual, nama pembeli, barangnya, jumlahnya, itu isinya itu udah di QR code. Nah, QR code-nya ini otomatis ya muncul dari aplikasinya. Jadi, asal dia tadi bikin fakturnya tadi lewati aplikasi juga. Ya, karena pasti lewat aplikasi Bunda. Jadi kalau yang faktur pajak lengkap pasti lewat aplikasi. Makanya sekarang udah nggak ada lagi namanya pemalsuan ya. Nah, karena kecuali ya memang udah sistem, kecuali ya memang benar-benar diakali QR code-nya diganti gitu. Tapi kita ngetesnya ya QR code-nya benar apa enggak ya dari situ. Oh ya ini benar gitu QR code-nya gitu. Oke, baik. Pengusaha yang sudah mendaftar atau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu apakah bagi pengusaha yang sudah PKP tapi dia tidak menjalankan kewajibannya, apa ada sanksi atau ada apa begitu? Ya ini dia Bunda, karena memang PKP ini memang khusus ya. Pertama yang diwajibkan memang yang pengusahanya yang besar gitu kan, diharapkan memang administrasinya udah bagus. Maka itu kewajibannya tiap bulan harus lapor, harus minimal lapor lah, itu kan tiap bulan sekali. Nah di saat tidak lapor, jadi batas waktu lapor itu akhir bulan berikutnya. Misalnya ini bulan September transaksi, paling lambat lapor adalah Oktober akhir. Nah kalau tidak lapor itu ada sanksinya, dendanya. Terlambat 1 hari pun sama. Oh begitu? Dendanya berapa? Dendanya 500.000 sebulan. Lalu kalau sebulan Mbak ya? Iya, jadi kalau terlambat 3 bulan berarti 3 kali 500.000. Misalnya saya punya PKP saya biarin lah. Saya nggak nganu, ya berarti selama 6 bulan dibiarin berarti 6 kali 500.000.
Nah, memang ini khusus ya untuk PKP dan biasanya udah kita jelaskan Iya, ke iya. masyarakat Makanya yang memang harus mendaftar benar-benar PKP. administrasinya ya. Iya, makanya saya pentingnya di administrasinya. Oke. Nah, selain Oke. itu apabila ada juga wajib pajak yang menerbitkan faktur tapi tidak lapor. Nah, tidak lapor, tidak bayar. Ini biasanya sering kejadian gini, Bang. Wah, ini jangka waktunya kan sebulan ya. Ini kan uangnya udah PPN-nya udah diterima. Terima ya, putar-putar dulu dah. Ini memang pemikirannya pengusaha itu seperti Bunda Nelly. Saya belum nyampaikan, Bunda Nelly udah langsung nangkap gitu. Jadi kan biasa misalnya saya transaksi tanggal ini September tanggal 10 misalnya. Udah nih saya dibayar PPN-nya. Wah, PPN-nya 10 juta. Kan baru jatuh temponya nanti akhir Oktober. Uangnya diputar dulu nih. Wah, diputar dulu waktu mau bayar. Akhirnya keputeran gitu ya. Keputeran muternya terlalu lama. Iya. Nggak balik uangnya gitu. Muternya entah kemana gitu, uangnya nggak balik lah. Waktu jatahnya bayar uangnya nggak ada. Makanya wajib pajak nanti bisa dikenakan denda. Nah, denda apa? Kekurangan bayarnya ditambah sanksinya. Dan juga wajib pajak bisa namanya disuspend. Disuspend ini kayak istilahnya dibekukan, nggak bisa menerbitkan faktur lagi. Ya. Usahanya silakan, tapi untuk PKP-nya dibekukan. Jadi nggak bisa menerbitkan faktur lagi. Nanti loh, saya kok nggak bisa nerbitin faktur ya? Apa salah saya? Apa salah saya? Ternyata ada yang belum dibayar. Iya, yang muter-muter tadi. Iya, ada yang belum dilaporkan itu. Sampai gitu, waktunya Bunda. ya tidak dapat. Nah, nanti kalau sudah lapor lagi, udah ngasih klarifikasi, baru dibuka. Nah, boleh lagi bikin faktur lagi. Begitu. Apakah ada sanksi juga nih Pak Apri ketika kadang-kadang begini kan ya, pengusaha ini memang akal-akal. Ya. Karena ingin misalnya tadi karena sudah uang diputar-putar gitu ya, pajak diputar-putar, lalu dibekukan gitu ya, dibekukan. Artinya ketika dibekukan dia tidak punya kewajiban kan ya? Untuk membayar pajak atau untuk setor itu tidak itu putus berarti kan ya? Jadi kalau sudah dibekukan, wajib pajak tidak bisa membuat faktur. Ya, tapi tetap harus lapor. Makanya harus klarifikasi dulu, Bunda. Klarifikasi itu apa? Menyelesaikan yang kemarin-kemarin. Tetap hitung yang kemarin-kemarin itu ketika pas dibekukan itu. Iya, yang kemarin belum dibayar bukan gratis langsung dibebaskan. Kalau pemutihan enggak, saya pikir itu kan enggak terekam lagi gitu kan. Ketika dia sudah dibekukan, beku ya, artinya datanya di sistem itu hilang. Sebagai PKP. Nah, nanti kalau misalnya 4 atau 5 bulan yang akan datang dia lapor lagi, ini tidak terbaca. Jadi rekodnya masih ada, Bunda. Dan itu pasti akan ditagih. Berarti jadi terhutang ya? Iya. Terutang. Jadi utang Iya itu ya menyengsarakan. Saya tadi pengen masuk keluar gitu ya. Makanya itu kejadian gini, Bunda. Sering kejadian kayak gitu. Jadi merasa bahwa wah ini ada uangnya. Iya. Merasa karena itu uangnya, padahal itu sebenarnya uang titipan. Mungkin kalau mau diputar silakan, tapi hanya paling sebulan. Iya, ingat gitu muternya. Ingat muternya. Kalau itu pun muter sebulan kalau misalnya kita hitung udah lebih dari 500 gitu ya. Jadi kalau kita mau muter pun kita harus lihat gitu. Memang karena ada di situ. Memungkinkankah ya pada saat kita wajib lapor gitu ini sudah berhenti terputar? Iya, jadi mungkin lah. Jadi kita harus memperkirakan yang penting nanti tanggal 31 uangnya ada lagi gitu. Waktu kita bayar uangnya udah ready. Silakan. Nah, itu makanya keuntungan juga jadi pengusaha PKP, Bunda. Betul. Ini sebenarnya untung kan karena itu uang masyarakat kok. Iya, tapi dapat kita manfaatkan dulu selama belum jatuh tempo tadi kita bisa manfaatkan. Misalnya saya transaksi masyarakat bayar 1 September. 1 September itu saya lapornya nanti 31 Oktober. Iya. Berarti kan saya bisa menggunakan uang itu 2 bulan. Iya, hampir 2 bulanan lah. Iya. Iya, asal menggunakan dengan benar. Karena kalau udah menggunakannya itu kadang benar, ya. Kalau nggak benar itu nanti waktu jatuh tempo
nggak ini ada. mana nih? Ya, tambah puyeng berarti. Ya, hitungannya ada, barangnya nggak ada gitu. Ya, makanya itu Bunda. Pak Apri, kalau persen pajak PKP ini yang udah 4,8 M, apakah sama persenannya dengan orang yang pajak Di bawah. PKP sukarela? Ya, Apakah mungkin ada ketentuan gitu? jadi intinya PPN itu masih sama ya. Tarifnya secara umum itu memang 11% untuk Baik yang baik yang 4,8 4,8 ya, atau maupun yang sukarela di bawah 4,8 di bawah tadi. 4,8 lagi. Cuma memang ada beberapa transaksi yang ada tarif khusus. Seperti emas itu tarifnya khusus hanya 1,1%. Nah itu memang tersendiri, aturannya tersendiri. Jadi khusus emas 1,1%. Terus ada lagi khusus untuk sawit. Nah sawit itu juga ada aturan khususnya. Aturan khususnya. Jadi untuk perdagangan sawit Jadi itu dia tidak masuk di 11%. ya, jadi boleh milih Oh. pakai yang 11% Atau pakai yang sistem yang begini gitu ya. 1,1%. Nah, itu bisa Bang Iwan kalau mau memilih itu. Cuma kalau memilih yang 1,1%, pajak masukannya nggak boleh dikreditkan. Oh. Jadi umpama saya penjualan sawit, terus saya bikin gedung, terus dapat pajak masukan, faktur pajaknya. Nah, faktur pajaknya nggak boleh dikreditkan. Nah, gitu. Jadi memang ada aturan khususnya, tapi memudahkan karena nilainya kan kecil 1,1. Nah, karena dianggap udah transaksinya khusus lah. Karena nilainya kan besar, kayak emas itu kan nilainya besar, kayak misalnya penjualan sawit itu kan nilainya besar. Jadi nilainya besar tapi untungnya kecil. Nah, jadi ada beberapa transaksi yang memang ada aturan khususnya. Tapi secara garis besar sama. Sama sih ya. Kalau ibaratnya dihitung secara keseluruhan secara gitu keseluruhan ya. sama. Jadi makanya yang sudah 4,8 atau di bawah 4,8 itu sama. Gitu, Bang. Oke. Saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini misalnya seorang PKP ya, seorang pengusaha dalam kurun waktu beberapa tahun usahanya aktif gitu ya. Lalu pada suatu ketika misalnya kalau bahasanya Banjar muyak dah usaha aja. Muyak, anak menikmati aja. Lalu berhenti menjadi PKP. Ini apakah dia harus melaporkan diri untuk berhenti ini atau secara otomatis dalam jangka waktu berapa lama misalnya dia akan di-delete dari sistem? Oh, nggih. Untuk PKP sendiri itu ada prosedur untuk pencabutan PKP, Bu. Jadi nggak langsung kalau misalkan kita nggak ada usaha terus kita biarkan aja, kewajibannya ya tetap jalan, Bu, yang 500.000 tadi tetap jadi sanksi. Nah, nanti untuk pencabutannya sendiri itu nanti ada pengajuan ke kantor kami. Si pengusaha ya mengajukan diri gitu ya. Nah, untuk alasannya biasanya itu memang dia udah nggak memenuhi syarat lagi menjadi PKP. Mungkin karena penghasilannya sudah nggak ada, terus kurang dari 4,8 misalnya ya. Nah, atau perubahan kegiatan usahanya itu sudah nggak lagi dikenakan PPN, Bu. Oh, pindah jenis usaha. Ya. Oke, kalau dulu misalnya di usaha properti misalnya ya. Sekarang jadi catering ibaratnya ya. Kalau catering kan udah tidak ada gitu ya. lagi. Oke. Nah, terus untuk permohonannya itu nanti ada syaratnya, Bu. Yang pertama formulirnya itu formulir pencabutan PKP. Kedua nanti ada surat keterangan bahwa memang nggak ada kegiatan usaha lagi. Nah, atau dokumen lainnya yang menyatakan kalau dia memang udah nggak ada kegiatan usaha. Gitu. Oke. Kalau misalnya perpindahan alamat atau pergantian dari pengurus, apakah ini juga harus dicabut dulu status PKP-nya, nanti daftar kembali atau bagaimana? Nah, ini tergantung. Kalau untuk pengurus itu nggak berubah, Bu, tetap. Cuma perubahan data aja. Nah, kalau dia pindah alamat ke wilayah KPP lain, itu baru nanti dipindahkan, Bu. Nah, cuma kalau misalkan tetap di wilayah tanah laut aja, kan dokumennya biasanya tetap di sini-sini dari aja, Bu. Prehari gitu ya pindah ke Kintab. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Oke, tapi kalau misalnya pindahnya ke Banjarbaru,
Banjarbaru Masih masih nggak nggak apa-apa. Oh, begitu. Nah, karena kalau di kami di sini kan ada 3 wilayah kerja, Bu. Kabupaten Banjar, Oh. Kabupaten Tanah Laut, sama Kota Banjarbaru. Nah, kalau pindah ke Batu Licin, Nah, kalau selain 3 itu Oh, harus. begitu. iya, cuma Makintab pindah ke Sungai Danau, kan beda wilayah. Nah, walaupun Walaupun dekat, dekat, Iya, satu Kabupaten Tanah Laut. kan beda. satu Sungai Kabupaten Danau. Tanah Bumbu. Nah, itu udah beda. Oh iya ya, Tanah Bumbu. Oke. Oh. Gitu. Oh, jadi ada pembagiannya ya. Ada pembagian wilayahnya. Nah, untuk wilayah-wilayah seperti ini, apakah PKP kita ini sudah tahu atau ada pemberitahuan dari KP2KP sendiri? Nanti itu kalau misalkan mau merubah data di sistemnya, Bu. Kalau misalkan contoh, kalau misalkan pengusahanya ini mau mengganti alamat di aplikasi fakturnya, mau merubah di fakturnya, kan harus merubah data di sistem dulu. Nah, itu nanti mengurus perubahannya ke kami. Nah, itu sekalian untuk memindahkan alamatnya itu ke KPP yang baru. Berkasnya nanti dipindah ke KPP yang baru. Artinya ketika dia pindah alamat secara fisik, tetapi dalam faktur itu tetap alamat itu, berarti Nah, itu tidak kami mengapa? belum bisa ngecek. Hmm. Cuman nanti pasti kan ada pemeriksaan, Bu. Oh. Kalau Kan tadi misalkan pemeriksaannya saat mau mendaftar aja. Di saat jalan masih ada Iya. pemeriksaan juga kah? nanti kan kalau pemeriksaan itu macam-macam, Bu. Oh, Kalau oke. kita visit memang 1 kali itu aja. Mm-mm. Cuma kalau Tapi misalkan nanti ada evaluasi tertentu Iya. lagi ya. Jadi tiap 2 tahun sekali itu PKP itu harus aktivasi ulang. Oh. ya sertifikat. Sertifikatnya itu berlaku hanya 2 tahun. Bunda. Oh, 2 tahun. Oke. Jadi nanti setelah 2 Dia harus tahun, update. jadi harus datang update gitu, mengupdate nanti dapat sertifikat lagi Oh gitu. iya. Artinya mengupdate ini bukan kewajiban dari PKP, tapi kewajiban dari KP2KP, begitu? Jadi kewajiban PKP harus datang. Oh. Jadi tiap 2 tahun pasti harus datang untuk kita aktivasi gitu, Bunda. Oke. Jadi untuk meyakinkan bahwa usahanya masih ada. Masih jalan. Iya. Oke. Lalu ketika seorang PKP dia mencabut status PKP-nya. PKP-nya, dampaknya apa nih? Dampaknya nggak bisa nerbitin faktur lagi. Oh. Jadi kalau kita prosesnya pencabutan kan kita mengajukan pencabutan. Nah, nanti ada prosesnya pemeriksaan dulu, Bunda. Jadi kalau kita minta dicabut nanti diperiksa. Jangka waktunya bisa sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan sebelum ada surat pencabutan PKP ya tetap harus lapor walaupun nggak ada usahanya. Nah, kewajibannya itu kalau sudah ada surat pencabutan PKP baru sudah nggak ada lapor PPN, sudah nggak boleh mungut lagi PPN, harganya ya udah nggak ada PPN lagi. Kalau dapat beli barang dapat faktur ya udah selesai, itu jadi bebannya, nggak bisa jadi pengurang pajak gitu. Gitu, Bunda. Oke. Tapi mungkin kalau dalam rangka mungkin investor luar dia ingin kan udah op nih Iya. PKP, tapi investor luar pengennya kamu harus untuk kredibilitasnya kan untuk supaya perusahaannya harus ada syaratnya nih PKP. Jadi dia Ngajuin lagi. dia maju lagi. Boleh. Boleh aja. Boleh, Boleh boleh. aja. Kemarin- Kalau ya di blacklist gitu Enggak. Oh. Selama nggak ada tunggakan nggak di blacklist. Iya, Jadi kayak kemarin juga pernah ya Mas Didik, kita ada wajib pajak gitu, coba PKP, kita datang, kita jelaskan. Biasanya kalau PKP kita datangi dan kita jelaskan edukasi sekalian, Bu. Jadi semua Bunda Nelly kita kasih tahu konsekuensi dari PKP, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan gitu. Kita biasanya open ke wajib pajak. Nah, nanti ada kejadian saya nggak jadi deh PKP gitu. Nah, kita batalin PKP-nya, dicabut surat PKP-nya. Tapi ternyata setelah beberapa lagi nggak bisa, memang saya harus PKP kalau mau dapat kerjaan itu. Iya. Nah, gitu akhirnya Masuk lagi. karena investornya pengen harus PKP. Gitu. Syaratnya menginginkan. Ya, akhirnya ngajuin lagi, ya udah kita proses gitu. Selama memang tadi udah lapor pajak, nggak ada tunggakan. Nah, pasti insya Allah diterima Oke, gitu. Oke, Bu. Rumit juga ternyata ya. Nah, tapi banyak keuntungan yang kita dapatkan ketika kita sudah terdaftar sebagai PKP. PKP. Iya, PKP seperti itu. Oke, waktunya sudah berada di penghujung ternyata, bahkan di zona lewat. Oke, kita tahu ya di perjalanannya dari masa ke masa gitu ya. Pajak ini selalu melakukan
pembaharuan, apakah Iya. itu peraturan atau apa begitu. Nah, lalu pada saat ini Pak Apri, apa yang ada yang baru kah atau ada sesuatu yang menjadi inovasi kah yang bisa kita sampaikan kepada Iya. masyarakat kita? Iya, iya, terima kasih Bunda Nelly. Jadi sekaligus ini kita mengenalkan apa yang namanya Kortek. Jadi sistem DJP yang baru ini sudah dimulai dari 2018 sebenarnya sudah kita inisiasi untuk dibikin. Ada namanya sistem Kortek. Jadi memang Oke. ini sistem baru yang nantinya menjadikan sistem pajak ini menjadi satu interface. Jadi hanya satu tampilan. Jadi sistemnya ini nanti untuk wajib pajak itu namanya taxpayer portal. Ya, ini berisi semua administrasi perpajakan. Mungkin yang kita kenal dulu ada e-registrasi, e-filing, e-form, e-billing, terus ada e-faktur, e-bupot. Itu menjadi Itu nanti akan satu. terintegrasi dalam situ. Nah, terintegrasi menjadi satu sistem. Nah, sistem layanan ini saat ini terjadi pada DJP online yang sekarang ini udah dijadikan satu, Bunda. Jadiin satu lah. Ini kita sudah mulai proses pengenalan. Oke. Jadi bulan September, Gitu. akhir Agustus sampai bulan September ini. Jadi bulan Agustus sampai September ini kita dari kantor Sosialisasi Banjarbaji gitu. udah mengundang 200 wajib pajak dulu. Prosesnya kita sudah mengundang 200 wajib pajak. Biasanya ini wajib pajak yang besar sudah kita panggil, sudah kita training 1 hari penuh. Jadi 1 hari penuh untuk menggunakan sistem yang baru. Ya. Diharapkannya nanti apa? Waktu launching udah familiar dengan sistem yang baru. Rencananya launching di Nah, rencananya gambarannya setelah nunggu presiden yang baru kemungkinan di Desember kalau nggak Januari. Nah, ini sudah kita menggunakan sistem yang baru. Nah, prosesnya apa? Setelah sistem ini udah mulai disosialisasikan, bulan Oktober ini mulai kita buka ke masyarakat umum. Kalau ini kan yang Agustus sama September ini khusus untuk wajib pajak yang sudah dipilih. Nah, nanti mulai Oktober kita buka ke masyarakat umum untuk mendaftar. Silahkan kalau mau mencoba sistem yang baru di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini akan lebih memudahkan ya karena Iya. terintegrasi di sana. Iya. Kalau kemarin kan misah-misah ya. ya, Misah-misah aplikasinya. Ini berarti satu di Kortek itu. Iya, Ketika buka itu tinggal Tinggal. milih menu di situ. ya. Jadi udah jadi satu, nggak harus buka ini, buka ini dan nganu. Era Evin udah nanti nggak dipakai lagi. Kalau dulu kan kalau kita mau Iya. ngakses harus Nah, Evin itu gitu. dia. Nanti Malah lupa EPIN segala macam. Nah, Ya, itu udah Oke. nanti di aplikasi yang baru ini kita sudah nggak memakai Evin, jadi nanti di awal penggunaan baru itu kita diminta untuk reset password. Pilihannya kalau sudah punya akun DJP online berarti hanya mereset password. Kalau yang belum punya akun DJP online nanti minta akses digital ke sistem. Nah, lewat apa? Lewat internet. Ya, jadi nanti komunikasi kita wajib pajak dengan kantor pajak itu by email dan by nomor HP. Maka penting Bapak Ibu untuk memastikan bahwa NPWP-nya pertama valid, nomor HP-nya valid, emailnya valid. Karena apa? Nanti reset password juga lewat email atau nomor HP. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu masyarakat di tanah laut terkait dengan sistem yang baru ini, dan semoga mohon doanya sistem yang baru ini bisa lancar dan berguna buat Bapak Ibu masyarakat di Kabupaten Tanah Laut gitu. Untuk terus mempermudah ya. Ya, untuk mempermudah para wajib pajak. layanan perpajakan. Oke. Baik, ternyata itu ya kalau berbicara soal pajak karena bersentuhan dengan angka-angka yang bisa dihitung gitu ya. Sehingga agak asik gitu. Nah, sehingga kita ternyata berada di zona lewat. Satu lagi Pak, apa nih Pak himbauan untuk para pengusaha kita khususnya di Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan PKP ini? Ya, jadi terkait dengan PKP kami mohon kepada masyarakat yang memang sudah mendaftarkan untuk menjadi PKP. Yang pertama untuk terkait dengan tertib administrasi. Jadi kita tertib administrasi ini agar menghindarkan dari sanksi. Yang kedua bagi Bapak Ibu yang memang usahanya sudah melebihi 4,8 miliar, kami mohon kesediaannya untuk bisa mendaftarkan secara sukarela atau nanti kalau tidak pun pasti nanti kami akan melakukan
PKP secara jabatan. Jadi itu aja. Jadi itu kemudahan-kemudahan, keuntungan menjadi PKP mungkin bisa menjadi untuk memperbesar usaha dari para wajib pajak, para pengusaha di sini. Harapannya pengusaha besar, untungnya banyak, pajaknya juga banyak. Aksesnya juga mudah begitu ya. Iya, Jadi berusaha semakin lancar. Amin. Ya. Oke, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini, Senin 9 September 2024. Semoga memang benar-benar menginspirasi bagi kita semua ya, khususnya bagi pengusaha ya. Oke. Yang belum jadi pengusaha udah jadi pengusaha. Iya, nah amin. Oke. Yang penghasilan di bawah 4,8 M, mudah-mudahan di atas 4,8 M. Amin. Ya Allah. Oke. Amin. Baik, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya, apa yang menjadi kewajiban bagi pengusaha dan apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Pajak ya, Dirjen Pajak begitu ya. Oke, terima kasih Pak Aprianto Setiawan atas kebersamaannya pagi hari ini di Inspirasi Pagi kita. Dan terima kasih juga Mas Dede, dan terima kasih para pendengar yang selalu setia bersama kami. Stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita semua.